Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita karunia dan kesehatannya sehingga kita dapat menghadiri undangan, yaitu penjelasan tentang rancangan tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Renaldo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hasnawati, Sarjana Pendidikan. Dan yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru, staf, dan yang terkhusus kepada pemateri kita yaitu Bapak Renaldo sebagai pemateri rancangan tindak lanjut PKG. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga kesempatannya sehingga kita dapat menghadiri penjelasan tentang rancangan tindak lanjut. Dan yang kedua kalinya, salat beserta marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Di sini saya sebagai moderator atau pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hasnawati, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga penjelasan atau pemaparan tentang rancangan tindak lanjut dari PKG yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Renaldo. Yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang kedua yaitu penjelasan atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Hasnawati, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak sebagai narasumber, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru sebagai peserta Kombel. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana di pagi hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka kegiatan Kombel SD Negeri Sidoarjo Tapa ini yang kesekian kalinya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui pada hari ini hari pertama kegiatan RTL. Jadi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Renaldo, kemudian apa yang disampaikannya nanti mohon Bapak Ibu dipahami, karena ini menyangkut masalah kegiatan Kombel sekolah kita. Jadi ini sudah sekian kalinya kegiatan Kombel hari ini, hari yang kesekian kalinya. Jadi mohon dipahami apa yang disampaikan oleh narasumber kita itu adalah Pak Renaldo. Jadi untuk awal acara kita ini kita buka sama-sama kegiatan Kombel SD Negeri Sidoarjo Tapa. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Acara Kombel hari ini kita buka sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah membuka acara ini dengan setelah membaca bismillah tadi, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Langsung saja kita masuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan atau penjelasan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Renaldo. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Terima kasih atas waktunya dan kepada kepala sekolah juga yang sudah membuka kegiatan ini. Di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut dari program peningkatan kompetensi guru PJOK yang saya ikuti. Di sini materi yang saya paparkan adalah Sport Education Model atau SEM. Nah, kenapa saya memilih materi ini? Karena menurut saya ini hal baru yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Terkhususnya di sini yang menjadi kelompok yang menaungi kegiatan ini adalah komunitas belajar sekolah kita. Nama kegiatan ini saya beri nama Sekeluarga, yang merupakan akronim dari Sehat, Jiwa, dan Raga. Selanjutnya, dari pemaparan rencana tindak lanjut ini akan ditindaklanjuti sebagai bukti karya. Bukti karya dalam membuat tugas akhir dari program peningkatan kompetensi guru. Bukti karyanya sendiri adalah model pembelajaran SEM, di mana kegiatan yang akan dilangsungkan adalah pertandingan futsal antara Elang Jawa dan Ayam Jantan. Selanjutnya, latar belakang kegiatan adalah SEM adalah model pendidikan dalam PJOK yang memberi pendekatan secara holistik dan menarik, membentuk siswa menjadi individu yang sehat, fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati. Menghadapi tantangan dan belajar kokurikuler sebagai kolaborasi lintas mata pelajaran yang membuat event olahraga di sekolah. SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan atau choice, suara atau voice, dan kepemilikan atau ownership siswa. SEM yang akan dilaksanakan di SDN Sidoarjo Tapa adalah turnamen futsal antara peserta didik kelas 5 dengan hasil diskusi komunitas belajar sekolah SDN Sidoarjo Tapa dan hasil identifikasi aset yang bisa diberdayakan. Turnamen futsal dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang berminat dalam olahraga permainan futsal. Program Sekeluarga dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat serta mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Tujuan dari program ini sendiri bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berpusat pada peserta didik, di mana kegiatan dirancang sedemikian rupa supaya peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Program dirancang untuk memberikan beragam pilihan kepada peserta didik sesuai minat dan bakat mereka. Peserta didik yang terlibat tidak hanya mereka yang memiliki keterampilan berolahraga yang lebih baik dari peserta didik lain, tapi juga mampu menampung keterampilan belajar lain seperti keterampilan berbicara, keterampilan memimpin, dan lain-lain. Meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan kemampuan sosial mereka untuk berinteraksi sesama selama proses pembelajaran. Program Sekeluarga dirancang untuk membiasakan peserta didik untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup mereka yang mereka miliki, sehingga kesehatan dan kebugaran mereka dapat dipilih lebih terjaga, memberikan pengalaman penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata.
Nah, kenapa SEM ini yang saya pilih atau Sport Education Model? Karena seyogyanya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, kemarin di pemilihan tugas ini sebenarnya ada 3 pilihan: pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, atau Sport Education Model. Saya memilih SEM ini karena tidak semua anak itu memiliki keterampilan motorik yang baik. Tidak semua unggul dalam olahraga tertentu. Nah, untuk mengakomodir kemampuan mereka, ada anak yang punya kemampuan baik dalam memimpin, ada anak yang punya kemampuan baik dalam berbicara atau menjadi petugas keamanan. Nah, di sini SEM ini dirancang untuk mengakomodir semua kemampuan itu. Jadi, nanti kegiatan yang akan dilangsungkan itu berupa pertandingan futsal di mana semua kegiatan itu berpusat pada peserta didik. Mungkin nanti saya dan beberapa guru itu menjadi fasilitator. Jadi anak semua yang berperan, mereka yang menjadi pelaku pertandingan, mereka yang berperan sebagai wasit, mereka yang berperan sebagai pencatat skor, pencatat pertandingan, mereka yang berperan sebagai seksi perlengkapan, dan mereka juga yang berperan sebagai P3K-nya atau tenaga kesehatan jika ada siswa yang cedera. Sebelum itu juga nanti di awal kegiatan akan dibuka dengan seperti pembukaan kegiatan sebenarnya. Nah, di situ diharapkan semua kemampuan dan keterampilan siswa itu dapat diakomodir melalui kegiatan SEM ini. Jadi, yang mengikuti kegiatan pembelajaran tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan olahraga yang baik, tapi juga para peserta didik yang lain. Selain itu, kenapa saya memilih SEM ini? Karena penerapan ilmunya dapat diterapkan langsung dalam kehidupan nyata. Jadi mereka akan praktek langsung di lapangan. Jika pun nanti ada kekurangan atau kesalahan dalam praktek di lapangan, itu wajar karena ini masih proses belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, capaian yang ingin dicapai adalah yang pertama, tujuannya jelas peningkatan aktivitas peserta didik karena melalui peningkatan program peningkatan kompetensi guru ini, kami di sini membahas bagaimana kita sebagai guru untuk merancang kegiatan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Ya, dengan perkembangan pengetahuan, sekarang sudah student center learning atau semua itu harus berpusat peserta didik. Jadi kita sebagai guru itu sebagai fasilitator atau pendukung kegiatannya. Yang kedua, sportivitas dan kerjasama. Nah, karena ini rancangannya adalah kegiatan pembelajar, kegiatan pertandingan futsal, jadi diharapkan di situ akan muncul sikap sportivitas. Bagaimana mereka ketika mengalami kekalahan, bagaimana mereka ketika disenggol kawannya apa langsung marah, bagaimana mereka bekerja sama dengan rekan setimnya. Baru kepemimpinan dan tanggung jawab. Tentu saja di dalam sebuah pertandingan nanti itu akan ada satu orang yang vokal atau lebih banyak berbicara untuk menginstruksikan rekan-rekannya yang lain. Bagaimana dia memimpin temannya, memimpin rekannya. Begitu juga yang bertugas jadi wasit, memimpin pertandingan. Nah, di sini mental anak juga dilatih. Selanjutnya langkah-langkahnya, nah ini mungkin seharusnya pembuatan SEM ini diberlakukan atau dirancang 3-4 bulan sebelum kegiatan. Tapi di sini saya hanya memaparkan langkah-langkahnya. Yang pertama, pengelolaan musim, penyiapan pertandingan. Puncak pertandingan itu adalah kegiatan hari H pertandingan, baru festival akhir pertandingan dan evaluasi serta referensi kegiatan. Yang berperan adalah panitia, peserta, dan pelatih. Nah, semua ini nanti bisa dilakukan oleh peserta didik. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya ada lini masa. Rencananya Ibu, saya akan melaksanakan kegiatan ini 20 November karena batas akhir penguploadan kegiatan itu kalau tidak salah 26 November.
Jadi rencana saya akan melakukannya tanggal 20 November. Mungkin di tanggal tersebut saya meminta izin sekaligus meminta tolong. Izinnya adalah mungkin nanti kelas 5 itu di hari itu mereka sebagian besar bukan hanya kebetulan di situ kelas 5A yang pelajaran olahraga, tapi kalau menggunakan kelas 5A saja mungkin akan kekurangan dalam hal peserta dan panitianya, Bu. Jadi mungkin saya akan minta izin untuk memakai kelas B dan kelas C juga. Jadi di sini yang menjadi fokus pesertanya adalah seluruh kelas 5-nya. Nanti di situ juga Bapak Ibu guru yang lain juga bisa membantu sebagai fasilitator, mengkondisikan anak, mengarahkan anaknya bagaimana. Baru peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka. Mereka yang ingin menjadi pemain, menjadi official tim, perangkat pertandingan, wasit, tim medis, dan peran lainnya yang relevan dengan kegiatan. Dalam tiap langkah, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, pembimbing dan pengawas, dan murid sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab menentukan segala keputusan. Selanjutnya, nah di sini ini hanya sebagai contoh saja, karena Kombel kita juga baru berjalan kan. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kokurikuler. Peserta didik yang terlibat adalah seluruh kelas 5. Waktu pertandingan pada tanggal 20 November 2024. Dan penanggung jawab kegiatan adalah komunitas belajar sekolah atau KBS dari SDN Sidoarjo Tapa. Nah, ini adalah strukturnya. Kegiatannya namanya Sehwarga atau tadi Sehat Jiwa dan Raga. Penanggung jawabnya adalah Kepala Sekolah Ibu Hasnawati. Ketua Kombel kita adalah Ristanto SPD. Koordinator kegiatan Rudiansa, dokumentasi Istiqomah, guru PJOK, saya sendiri. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kapasitas di sini artinya aset base thinking atau aset yang dimiliki sekolah, Bapak Ibu. Dalam aset base thinking ini ada aset manusia, ada aset lingkungan, ada aset finansial, ada aset sosial, bahkan ada aset politik juga. Nah, yang akan kita manfaatkan di sini adalah aset manusianya. Aset manusianya itu kita sebagai dewan guru, ibu kepala sekolah, dan peserta didik itu adalah aset manusia yang dimiliki sekolah kita. Yang terdiri dari 20 orang guru berkualifikasi S1, 2 orang teknik. Peserta didik SD Sidoarjo Tapa berjumlah 428 orang. Aset lingkungannya adalah halaman sekolah kita. Aset perlengkapan yang bisa menunjang adalah peralatan olahraga dan pengeras suara yang bisa digunakan nanti ketika kegiatan pembuatan bukti karya, perlengkapan bola sepak, lingkungan daerah perdesaan yang mempunyai sarana prasarana olahraga. Kebetulan sekolah kita mempunyai lapangan yang cukup luas, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Dan memiliki jaringan internet. Sebenarnya kalau kita memiliki jaringan internet ini bisa kita manfaatkan lebih lanjut, Bapak Ibu. Dalam penerapan SEM ini bisa seperti yang hobi siaran langsung, bisa siaran langsung kegiatan pertandingannya. Kegiatan pertandingan ini nanti sendiri akan direkam dan diupload ke YouTube yang kebetulan sudah 2 kali. Kemarin saya melaksanakan pendidikan gerak, itu juga sudah saya upload ke YouTube saya, upload belajar sekolah saya. Nah, kemungkinan kegiatannya akan diupload kembali. Selanjutnya ada rencana evaluasi, dan rencana evaluasi ini ada evaluasi tujuan pembelajaran. Bisa dilakukan dengan wawancara terhadap guru dan peserta didik yang dengan berbagai peran. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Refleksi guru dilakukan dengan wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Selanjutnya evaluasi kerja tim, refleksi guru dan peserta didik.
penerapan konsep fair play, catatan perlombaan hore, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi, guru pengembangan perbaikan dan perubahan, catatan rencana tidak lanjut. Nah, di sini ada tantangan dan solusi. Tantangannya karena yang jelas satu, waktu persiapan sangat terbatas karena tidak sampai 1 minggu lagi. Mungkin solusi yang bisa diterapkan adalah memaksimalkan waktu yang ada dengan berkoordinasi. Itulah gunanya kita berkumpul di sini, berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk membantu persiapan kegiatan dan mempersiapkan peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Kopdari. Langsung saja kita masuk di acara yang ketiga, yaitu tanya jawab atau saran. Jadi kepada Bapak Ibu Dewan Guru atau kepala sekolah yang ingin memberikan masukan atau sarannya serta yang ingin bertanya, untuk sesi ini saya beri 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Baik, kepada Ibu, kalau Bapak gurunya. Sarannya atau masukannya agar kombel ini bisa berjalan atau acara yang akan dilaksanakan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya, kepada Bapak Aristanto, persilakan Bapak Aristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada saudara moderator Bapak Rudian Sarjana Pendidikan, Bapak Renaldo Misa Sarjana Pendidikan. Ada beberapa hal, ya termasuk pertanyaan, termasuk masukan juga. Yang pertama, saya berikan masukan. Pada saat kegiatan berlangsung, kegiatan yang disampaikan di awal tadi, itu posisi guru sebaiknya itu dilibatkan semua, walaupun nanti dalam realisasinya itu tidak kerja, karena ini kan fokusnya ke pelibatan total untuk anak-anak kita ya. Tapi setidaknya kalau misalnya guru-guru dilibatkan sebagai controller atau pengendali, itu lebih baik kalau menurut saya. Kemudian pertanyaannya, kalau kegiatan ini dilaksanakan, itu berarti kan program kegiatan belajar mengajar yang disampaikan oleh wali kelas itu kan terpotong. Nah, itu solusinya bagaimana? Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aristanto. Ada ibu guru yang lain yang ingin bertanya? Oh, langsung dijawab, Pak. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jawab. Untuk kegiatan ini sebenarnya semua guru bisa dilibatkan. Jadi tadi kan saya juga itu hanya struktur organisasi untuk kegiatannya. Kalau keterlibatan jelas semua guru harus terlibat untuk mengakomodir, mengkondisikan peserta didik yang ikut, Pak. Karena peserta didiknya lumayan banyak, jadi mungkin nanti juga dibantu oleh Bapak Ibu guru wali kelas untuk mengkondisikan peserta didiknya. Selanjutnya
saya sudah memikirkan ini memang untuk pertanyaan kedua tadi. Bagaimana jika kegiatan ini mengganggu atau memotong aktivitas pembelajaran di kelas lain karena terpotong untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, mungkin solusi yang bisa saya tawarkan untuk Bapak Ibu wali murid yang peserta didiknya mengikuti. Oh iya, maaf Bapak Ibu wali kelas yang peserta didiknya mengikuti kegiatan SEM besok, itu kan semua kelas 5. Dan itu dilakukan di hari Rabu. Nah, saya itu ada pelajaran PJOK hari Senin, Selasa dan Rabu di kelas 5. Senin di 5B, Selasa di 5C, Rabu di 5A. Nah, jadi solusinya yang saya tawarkan adalah karena semua jadwal kegiatan itu balik lagi ke wali kelas bisa mengkondisikannya, untuk minggu depan, khusus untuk minggu depan saja, bagaimana jika jadwal olahraganya dirubah untuk kelas 5A, B, dan C diganti di hari Rabu semua. Nah, jadwal pelajaran yang di hari Rabu itu silakan Bapak dan Ibu kondisikan sendiri di kelasnya masing-masing. Misalnya kelas 5B kalau hari Rabunya belajar matematika, berarti silakan dipindah di hari Senin matematikanya, khusus untuk minggu depan saja. Di kelas 5C juga begitu, jika sedang belajar IPA, silakan IPA-nya ditaruh di hari Selasa. Jadi hari Rabu saya pakai semua untuk kegiatan olahraganya. Mungkin itu Pak solusi yang saya tawarkan. Jika Bapak Ibu wali kelasnya setuju dan Ibu kepala sekolah mengizinkan, bisa langsung dieksekusi untuk pelaksanaan kegiatannya minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Renaldo yang telah menjelaskan pertanyaan dari Bapak Ristato. Pada Dewan Guru lainnya, kayaknya sudah jelas semua ya. Sudah siap semua untuk persiapan kita di hari Rabu, ya. Karena pelaksanaannya sudah paham semua, ya. Jadi acara ini saya tutup. Sebelum saya tutup, saya sebagai pembawa acara, apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, ya para Bapak Ibu Dewan Guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.